Kalau tadi kami berdua sudah jalan-jalan di galerinya keramik, sekarang ada di lorong nih, menghubungkan antara East dan West. Di mana kanan kiri kami ada eksibisi-eksibisi. Ini kayaknya nggak cukup sehari ya? Nggak cukup sehari untuk berkunjung sini, kayaknya mesti datang lagi. Iya, sama seperti pembuat biola ini, mungkin nggak cukup sehari atau mungkin bisa sehari. Kita nggak tahu betapa jagonya dia. Iya, nggak mungkin kayaknya sehari karena pasti rumit bikin biola karena kecil kan sih ya. Kemudian juga harus diperhatikan detailnya. Ya, suara-suara yang keluar harus spesifik ya. Coba kita lihat bagaimana ia membuat biola. Ini liputannya. These are tools that I inherited from my grandfather. Some of them came from my great-great-grandfather's workshop as well. Richard sedang membuat biola keduanya di rumahnya. Biola memang tak dapat dipisahkan darinya. And I was always fascinated by my grandfather's work on violins. That when I visit his shop, it always seemed like something that I wanted to do, but as I got older, it became something that I felt I had to do. Ayah kakek buyutnya mulai membuat biola sejak tahun 1800-an di Pennsylvania. Tradisi ini dilanjutkan oleh dua generasi penerusnya. Tapi ayah Richard, seorang pemain biola dan kritikus musik, tidak tertarik menjadi pembuat biola. Namun dia tetap mengajarkan Richard bermain biola. I think that keeping the tradition alive that my family has started is really an essential thing to me. Setelah lulus kuliah, Richard membuat biola pertamanya di rumahnya di Lynchburg, Virginia, dengan bantuan seorang mentor. I spent about 7 months working on making the violin, and then I spent about 2 months varnishing it. Richard pun membawa instrumen musik karyanya ke Potter Violin Company, toko biola di Washington DC, yang kemudian memberinya pekerjaan memperbaiki biola. Setelah Richard menguasai pekerjaan tersebut, ia pun melanjutkan menjadi pembuat biola. Richard knows that he can make violins and he can do as good a job as his predecessors, and all he has to do is keep doing it every day, getting better and getting better and getting better. Toko ini menjual dan menyewakan berbagai macam biola, mulai dari biola buatan pabrik hingga karya buatan tangan dari seluruh dunia. Harganya pun bervariasi, dari beberapa ratus dolar hingga $60.000 atau sekitar 600 juta rupiah. Mereka memiliki 6 pembuat biola yang disebut luthiers, termasuk pemiliknya Dalton Potter. High-end violins were servicing people who are professionals that play in orchestras like the National Symphony, the Washington Opera House Orchestra, the Kennedy Center. Namun, biola berkualitas yang mahal juga diminati siswa yang serius mempelajarinya. Seperti Marissa Murphy, pendiri sekolah biola Washington Suzuki Strings yang membeli biola dari Dalton. A talented student, a committed student can sound good on anything. Do we want to help that child and that student by having a great instrument? Yes. When a student is able to make a beautiful sound and a beautiful tone and it vibrates and rings and they can feel that, they fall in love with their sound. Richard sendiri ingin memberikan kontribusinya dengan menghasilkan biola berkualitas. I hope to leave behind a legacy through the violins that I make. Dengan membuat biola, Richard berharap kenangan akan kakeknya akan terus hidup. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, kalau tadi kami berdua sudah jalan-jalan keliling museum, sekarang berhenti di sini melihat indahnya bunga-bunga. Ya, istirahat sejenak sambil menjawab pertanyaan sahabat dunia kita. Kita mau menyapa Nanang Pista. Hai. Halo Nanang, Nanang tanya apa Marsya? Pertanyaannya adalah, adakah atlet Indonesia di Amerika? Ada. Kalau misalnya Nanang atau sahabat dunia kita ingat, dulu ada pemain bulu tangkis itu berpasangan dengan Chandra Wijaya, namanya Tony Gunawan. Nah, Tony sudah lama nih membela Amerika Serikat, berpasangan dengan pemain Amerika Serikat. Jadi sekarang membela Amerika gitu. Ada juga Ardi Dewi Ranata, ingat nggak? Ingat. Iya, itu zamannya angkatannya mungkin Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Masa-masa kejayaan bulu tangkis Indonesia. Ada lagi satu atlet lagi yang mestinya sebentar lagi terbang ya ke Washington DC karena akan membela tim sepak bola DC United. Ya, DC United dalam kondisinya adalah pinjaman namanya Samsir Alam. Tentu udah dengar kan kabarnya. Gitu. Jadi banyak di sini yang sudah lumayan banyak ya atlet yang berperan di sini.
Gitu. Dan cara untuk menghubungi kami juga banyak sekali, No. Lewat mana? Salah satunya lewat email duniakita@voanews.com atau lewat Facebook, lewat kata kuncinya Dunia Kita. Di situ sahabatnya kita bisa menangkan hadiah merchandise dari kuis. Twitter kami juga aktif, silakan @VOA Dunia Kita. Dan juga jangan lupa cek YouTube channel VOA Indonesia dan websitenya voaindonesia.com kalau ketinggalan tayangannya Dunia Kita. Kalau gitu saya Retno Lestari Dan saya Marsha Suryawinata dari National Gallery of Art, Washington DC pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye!